Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Tema kali ini adalah mengakhiri pandemi dengan mengakhiri kejahatan. Kapan pandemi berakhir dan bagaimana mengakhirinya? Itulah dua pertanyaan yang paling susah dijawab abad ini. Baik pemerintah maupun WHO sekalipun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Virus ini akan tetap ada sampai akhir dunia, kata seorang epidemiolog. Hanya Tuhan yang bisa memusnahkan virus ini, kata ahli yang lain. Setahun lebih, pandemi yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, berkelana ke seluruh dunia, membuat rekor kematian. Dunia membayar sangat mahal pandemi ini. Lockdown ketat telah dilakukan di berbagai negara. Protokol kesehatan ketat diterapkan. Perlombaan vaksin dan vaksinasi digencarkan untuk membentuk herd immunity. Namun kayaknya virus ini bisa membaca alur pemikiran manusia. Ia terus bermutasi dan semakin resisten dengan faktor kekebalan. Hal mengejutkan, beberapa bulan lalu, India yang menselebrasikan vaksinasi 100 juta penduduknya tiba-tiba dihantam tsunami COVID-19. Virus mutan varian ganda menginfeksi jutaan orang dan ratusan ribu orang meninggal. Tragedi yang menggetarkan dunia. Dikabarkan varian baru telah menyebar di banyak negara. Setelah prosesi mudik terlarang baru-baru ini, kasus yang terinfeksi di Kudus, Jawa Tengah tiba-tiba meningkat. Ditemukan varian baru dari yang terinfeksi. Dan fakta mengejutkan bahwa banyak petugas medis yang terpapar virus varian baru ini, padahal 90% lebih tenaga medis telah menerima vaksin. Vaksin bukan garansi untuk tidak terinfeksi. Pertanyaan yang menakutkan selanjutnya, apakah pandemi ini akan mengakhiri kita? Ternyata pandemi ini bak lari maraton, masih sangat jauh dari garis finish. Sementara ekonomi tak kunjung membaik, kas negara menipis, tabungan masyarakat kelas bawah yang semakin kering, dan ancaman jebakan utang siap menunggu di depan mata. Badai terlalu tebal menghadang Indonesia. Perlu disadari bahwa pandemi ini bagian dari peradaban manusia. Banyak contoh peradaban yang runtuh akibat pandemi. Film dokumenter berjudul When the Plague Arrived mengungkapkan bahwa kisah-kisah tentang perubahan besar seringkali diawali dengan wabah. Sebuah imperium yang luas dan megah dengan monumen yang ikonik terkadang harus runtuh gegara wabah. Penyakit dan infeksi akan melemahkan ekonomi, semangat moral tentara, dan bahkan pada akhirnya membawa kehancuran pada peradaban. Sepenggal ayat dari Alkitab yang dikutip dalam film tersebut, Kitab Keluaran pasal 9 ayat 13-14, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan tulahku pada engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Pesan yang ini disampaikan pada film dokumenter ini sangat jelas bahwa di hadapan wabah, kuasa manusia seolah tak bermakna, dan kuasa Tuhan di atas segalanya. Bahwa dalam setiap kisah dalam sejarah manusia, begitu umat manusia bertobat dan perintah Tuhan dan jalan hidupnya, hukumnya dipenuhi, maka wabah akan diangkat. Pesan itu yang sebenarnya yang ingin disampaikan. Ojo rumongso biso, tapi kudu biso rumongso. Munculnya wabah pada sebuah peradaban bisa dijadikan penanda keruntuhan moralitas peradaban dan merebaknya kejahatan. Kaisar Nero dari Romawi kuno contohnya. Nero adalah raja lalim yang secara kejam menindas orang Kristen, mengumpankan mereka pada anjing dan singa, menyalibnya dan membakarnya sebagai penerang. Atas kejahatan ini Tuhan menghukum dan memperingatkan peradaban Romawi berkali-kali dengan serangan wabah yang mematikan, dan kemegahan Romawi kuno harus bertekuk lutut. Wabah juga pernah melanda pada masa dinasti Han, yang pernah mengalami kejayaan selama 4 kali siklus kemakmuran
9 tahunan. Namun ketika diperintah oleh Kaisar Boneka dan Panglima yang kejam dan lalim, wabah melanda. Korban tak terhitung. Ada kebijakan kuno mengatakan, jika raja mencari kesalahan pada diri sendiri, maka negara akan makmur. Jika raja mencari kesalahan pada orang lain, maka negara akan dalam bahaya. Dari contoh 2 kasus di atas, pertanyaan selanjutnya, apa kesalahan kejahatan terbesar abad ini? Pandemi bermula di Wuhan. Ini bukan sebuah kebetulan. Kejahatan apa yang dilakukan di Wuhan? Wuhan dikenal sebagai ibu kota 3 kejahatan. Di Wuhanlah banyak tempat persekongkolan yang dilakukan elit PKT untuk merancang serangkaian kejahatan besar. Kejahatan narkoba fentanyl, kejahatan pengambilan organ pada tahanan hati nurani, semisal Falun Gong, dan yang terakhir kejahatan pengembangan patogen berbahaya yang imbasnya menerpa dunia. Alarm bahaya virus mematikan ini sebenarnya sudah dibunyikan oleh Dr. Li Wenliang, tapi PKT membungkam dan berbohong pada dunia bahwa tak ada penularan antar manusia. PKT pun menggunakan corong WHO untuk menggemakan penipuannya. Akibat penipuan dan kebohongannya ini, ratusan juta terinfeksi di seluruh dunia dan 3,8 juta harus meregang nyawa dan ekonomi dunia terpuruk. Kasus pandemi ini sejatinya menguak beberapa sejarah kejahatan PKT yang terekspos maupun tak terekspos. Berikut ini diantaranya. Pertama, cara PKT menangani wabah ini menunjukkan sisi kebrutalannya. Tragedi kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di Tiongkok karena metode karantina paksa. Keluarga diseret dari rumah mereka ke pusat isolasi dengan sanitasi yang buruk. Pintu dilas oleh polisi dengan keluarga yang terinfeksi masih tinggal di dalam. Dan warga Tiongkok dibiarkan bertanya-tanya, mana yang lebih berbahaya, virus atau PKT, Partai Komunis Tiongkok? Kedua, imperialisme PKT. Agenda PKT adalah menghegemoni dunia dengan kedok membantu 68 negara untuk membangun infrastruktur transportasi, jalur sutra modern. PKT berencana untuk menempatkan semua negara ini dalam jebakan hutang sambil mengambil sumber daya mereka seperti logam tanah jarang dan mineral sebagai jaminan. Melalui penerapan imperialisme berciri Tiongkok, menginginkan kepemimpinan regional dan global. Ketiga, memanipulasi informasi global. PKT tidak hanya mendambakan kekuatan geografis, tetapi juga bertujuan untuk menyuntikkan ideologi komunis ke dunia. Secara sistematis, PKT mengambil kendali dari narasi di barat, media arus utama, perusahaan teknologi besar, Hollywood, industri olahraga, dan politisi. Telah banyak pihak yang rela tunduk dan berinisiatif melakukan sensor diri untuk menyenangkan Beijing. Nilai-nilai universal dirusak PKT. Keempat, pencurian kekayaan intelektual. PKT telah mencuri kekayaan intelektual selama lebih dari 20 tahun untuk memajukan kekuatan militer dan ekonominya. Program 1000 Bakat misalnya memikat dan mendorong para sarjana luar negeri untuk terlibat dalam spionase ekonomi dan pencurian kekayaan intelektual. Sebagai salah satu contoh yang tak terhitung jumlahnya, seorang sarjana ditemukan telah mengunduh 300.000 dokumen dari laboratorium sebelum kembali ke Tiongkok. Kelima, ateis, anti agama, dan penindas keyakinan. Komunisme didasarkan pada ateisme. Mereka memberitahu orang untuk tidak percaya pada Tuhan dan menyerang moralitas manusia. Sepanjang pemerintahan, PKT telah menghancurkan dan menguasai tak terhitung banyaknya biara dan kuil, dan menangkap penganut semua agama, baik Kristen, Katolik, Islam, Buddha, dan lainnya. Akhirnya PKT ingin rakyatnya menyembah dirinya sendiri sebagai satu-satunya Tuhan. Pada titik ini sejatinya PKT adalah sekte atau agama sesat. Keenam, penganiayaan terhadap Falun Gong.
Karena efektivitasnya dalam penyembuhan dan popularitasnya di hati 100 juta orang Tiongkok membuatnya ditindas dan digenosida oleh mantan ketua PKT Jiang Zemin. Jutaan praktisi menjadi korban penculikan, penyiksaan, pembunuhan, dan pengambilan organ secara paksa. Ketujuh, genosida Uighur. Sejak 2017, PKT menahan 1 juta Muslim, mayoritas dari mereka Uighur, di kamp-kamp penahanan rahasia tanpa proses hukum yang semestinya. Muslim Xinjiang telah menderita penyiksaan, indoktrinasi politik paksa, dan pengawasan massal. Pada Januari 2021, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan bahwa pemerintah AS akan secara resmi menetapkan kejahatan terhadap Uighur dan orang Turki dan Muslim lainnya yang tinggal di Tiongkok sebagai genosida, yang juga merupakan penilaian bipartisan dalam pemerintah AS. Namun mirisnya, negara Muslim banyak yang bungkam. Kedelapan, pengambilan organ hidup paksa. Sulit dipercaya, tetapi terbukti benar di zaman modern ini. Partai Komunis Tiongkok menjalankan bisnis transplantasi organ yang menguntungkan. Sumber daya utamanya adalah organ yang diambil hidup-hidup dari tahanan hati nurani di Tiongkok. Kebanyakan praktisi Falun Gong, yang umumnya sehat karena latihan meditasi mereka. Kristen bawah tanah, Muslim Uighur, Tibet juga ada dalam daftar. Diperkirakan sejak tahun 2000 lebih dari 1 juta transplantasi organ pembunuhan telah terjadi di Tiongkok. Kesembilan, akhiri satu negara, dua sistem secara sepihak. Partai Komunis Tiongkok berjanji Hong Kong akan menikmati 50 tahun otonomi setelah penyerahannya oleh Inggris pada tahun 1997. Sejarah menunjukkan PKT tidak pernah bermaksud untuk menepati janjinya. Pada 30 Juni 2019, PKT memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong dan demokrasi Hong Kong pun tamat. Ke-10, gerakan politik tanpa akhir. PKT telah lama membuat trauma rakyat Tiongkok sejak merebut Tiongkok tahun 1949. Lompatan jauh ke depan 1958 sampai 1962. Mengakibatkan sekitar 30-55 juta kematian karena kelaparan, eksekusi, dan kerja paksa, bersamaan dengan kehancuran ekonomi dan lingkungan besar-besaran. Revolusi kebudayaan 1966 sampai 1976 menelan jutaan nyawa. Kerusakan tidak terbatas pada kehidupan fisik orang-orang Tiongkok, tetapi juga kehancuran total budaya kuno 5.000 tahun yang indah. Ke-11, pembantaian lapangan Tiananmen. Bagi orang-orang Tiongkok yang beruntung telah berhasil mencapai tahun 80-an, PKT menindak hak dan kebebasan mereka. Pembantaian lapangan Tiananmen pada tahun 1989 hanyalah salah satu contoh. Mahasiswa muda berkumpul di lapangan Tiananmen dengan damai, memegang spanduk, mengadvokasi perubahan menuju demokrasi. Kerumunan tak bersenjata itu dibalas dengan pasukan, dengan tembakan-tembakan mengarah pada para pemuda dan pemudi ini. Lapangan Tiananmen dilumuri darah. Ke-12, kebijakan satu anak. Sejak tahun 1979, atas nama pengendalian populasi, PKT telah mengambil hak orang Tionghoa untuk melahirkan secara bebas. Kebijakan satu anak mencegah 400 juta kelahiran menurut perkiraan laporan resminya. Dengan kata lain, janin-janin ini dibunuh sebelum mereka bisa melihat dunia. Wanita hamil dengan anak kedua secara paksa dikirim untuk aborsi oleh pejabat PKT setempat. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan membunuh bayi segera setelah lahir. Dari daftar dosa dan kekejaman PKT di atas, jelaslah apa yang menjadi dosa peradaban kita saat ini adalah kejahatan PKT dan kebisuan serta ketidakpedulian dunia akan kejahatan PKT yang berulang-ulang. Benar kata Martin Luther King bahwa ketidakadilan pada suatu tempat adalah ancaman bagi keadilan di suatu tempat. Ini terbukti kali ini. Dunia harus membayarnya sangat mahal. PKT melubangi bahtera kemanusiaan kita, dan umat manusia ikut tenggelam karena kebisuan mereka.
agar pandemi ini cepat berakhir. Tetap lakukan protokol kesehatan. Tapi jangan lupa terapkan protokol moralitas dengan mengakhiri PKT dengan tidak memberikan pangsa pasar dan menyuntikkan darah ke ekonominya. Memang tidak mudah, apalagi bagi yang terlanjur membuat perjanjian atau tergoda dengan iming-iming kue kemakmuran. Inilah bentuk pertobatan dunia di abad ini. Semoga sekilas hati dan pikiran positif menggetarkan hati Tuhan untuk segera mengakhiri pandemi di dunia ini. Gunakan jari Anda untuk isi petisi nccp.com. Kita tidak bisa merubah arah angin, tapi hanya bisa merubah layar agar perahu berlabuh ke pantai yang tepat. Harap dipahami, PKT adalah penindas rakyat Tiongkok sejati dan tidak mewakili etnis Tionghoa. Sudah saatnya membuat jarak dan bersikap tegas untuk menyuarakan kejahatan Partai Komunis Tiongkok. Janganlah berdiri di sisi Partai Komunis Tiongkok yang jahat. Salam patriot. Saya Chandra Tua. Mohon undur diri.